bisa langsung dimulai saja ya. Presentasi dari kelompok 8. Silakan. Baik, saya izin share screen Ibu. Ya. Baik, saya izin mulai, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Mimi selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 8 mohon izin memaparkan hasil diskusi kami mengenai konsep pembelajaran blended learning. Selanjutnya, di sini ada anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama itu ada Elvira Sabita dengan NIM 13016230037. Selanjutnya ada saya, Mutia Azahra, dengan NIM 13016230018. Kemudian ada Najwa Nur Askia dengan NIM 13016230073. Kemudian ada Nandin Pratiwi dengan NIM 13016230022. Dan yang terakhir ada Niken Nindita Nareswari dengan NIM 13016230033. Selanjutnya, di sini ada daftar isi dari pemaparan kelompok kami, yaitu yang pertama ada konsep blended learning, kemudian ada teori belajar yang melandasi blended learning, kemudian ada 5 kunci konsep blended learning, selanjutnya ada prosedur blended learning dalam pembelajaran, selanjutnya ada karakteristik blended learning, dan yang terakhir ada komponen blended learning. Untuk pemaparan subbab pertama akan dijelaskan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilahkan. Oke, yang pertama konsep blended learning. Boleh di next. Oke, blended learning berasal dari kata blended and learning. Blend yang artinya campuran dan learning yang artinya belajar. Nah, blended learning menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dan pembelajaran daring untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif. Nah, blended learning ini juga merupakan salah satu isu pendidikan terbaru nih dalam perkembangan globalisasi dalam teknologi. Maka dari itu, banyak praktisi yang mengembangkan dan memberikan definisi dengan bahasa mereka, yaitu seperti definisi menurut Graham bahwa definisi blended learning adalah yaitu yang pertama definisi yang mengkombinasikan berbagai modalitas media pembelajaran. Lalu yang kedua definisi yang mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran, yaitu seperti teori belajar dan dimensi pedagogis. Lalu yang ketiga definisi yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada definisi blended learning menurut Driscoll. Yaitu, menurut Driscoll merujuk pada 4 konsep yang berbeda. Yaitu yang pertama, blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, blended learning juga merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan pembelajaran untuk menghasilkan suatu pencapaian pembelajaran yang optimal dengan
atau dengan teknologi pembelajaran atau tanpa teknologi pembelajaran. Nah, yang ketiga, itu blended learning juga merupakan kombinasi dari banyak format teknologi pembelajaran, yaitu seperti web-based learning, terus video tab atau film, dan dalam pembelajaran tatap muka. Nah, konsep yang keempat yaitu blended learning menggabungkan teknologi pembelajaran dengan perintah tugas kerja yang aktual untuk menciptakan pengaruh yang baik pada pembelajaran dan pekerjaan. Nah, dari beberapa definisi yang tadi, maka dapat disimpulkan juga bahwa blended learning itu sebagai kombinasi karakteristik pembelajaran tradisional dan lingkungan pembelajaran elektronik, atau blended learning menggabungkan aspek blended learning-nya seperti pembelajaran berbasis web, streaming video, komunikasi audio sinkronus dan asinkronus dengan pembelajaran tatap muka. Baik, terima kasih Najwa. Untuk pemaparan subbab selanjutnya akan dipaparkan oleh Elvira. Kepada Elvira dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tia. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang teori belajar yang melandasi blended learning. Bisa tolong di next. Adapun teori-teori pendukung yang dipakai sebagai acuan dalam mengembangkan pembelajaran blended learning, yaitu teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme. Yang pertama, dari teori behaviorisme dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan sebuah perubahan perilaku hasil dari akibat interaksi antara stimulus dengan respon. Maka pembelajaran dianggap sebagai aktivitas pertukaran pengetahuan atau transfer of knowledge dari pendidik sebagai sumber pengetahuan guru dan dosen ke peserta didik sebagai penerima pengetahuan, yaitu siswa dan mahasiswa. Jika perubahan perilaku yang dikehendaki pendidik tidak sesuai, maka terjadilah error behavior yang perlu diberikan sanksi. Behaviorisme menuntut pada hal yang telah ditentukan, yaitu keseragaman pada semua konteks pembelajaran sehingga tidak memperhatikan perbedaan karakteristik peserta didik. Boleh di next? Ya, selanjutnya ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme muncul sebagai reaksi dari kelemahan teori behaviorisme yang lebih menekankan perubahan tingkah laku yang tampak dibandingkan proses pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa belajar menurut kognitivisme adalah proses pembentukan dan perubahan pemahaman akibat interaksi berkelanjutan antara manusia secara individu dengan lingkungan. Seiring berjalannya waktu, teori kognitivisme ini mulai dipengaruhi oleh logika behaviorisme lalu mengarah ke adaptasi intelektual. Kognitivisme kemudian berkembang menjadi 3 teori kognitif, yaitu teori belajar Jean Piaget, teori belajar Emil Brunner, dan teori belajar David Altshuler. Berdasarkan teori-teori kognitivisme, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses penggabungan atau integration antara pengetahuan baru dengan kerangka pengetahuan lama yang telah dimiliki seseorang. Proses penggabungan pengetahuan ini berlangsung melalui tahapan asimilasi atau tahapan persepsi, selanjutnya akomodasi atau perubahan skema kognitif, serta ekuilibrasi atau penyeimbangan berkelanjutan dengan karena kehadiran free discovery dan advanced organizer. Selanjutnya, kaum konstruktivisme memiliki perspektif bahwa belajar adalah proses aktif individu dalam membangun pengetahuannya. Belajar juga merupakan proses alami dalam menemukan sesuatu dan bukan suatu proses pengumpulan fakta secara mekanis. Berdasarkan uraian teori konstruktivisme di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar menurut konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan dengan generalisasi pengalaman sebagai hasil interaksi antara peserta didik dengan fakta pribadi, alam, maupun sosial. Maka dari itu, proses belajar sangat dipengaruhi oleh pengetahuan awal, pengalaman, dan kemampuan kognitif peserta didik.
Baik, terima kasih Elvira. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nandin. Kepada Nandin dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah 5 kunci blended learning. Boleh di next. Boleh di next, nih. Menurut M. Karman, ada 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran dengan blended learning. Yang pertama yaitu live event atau pembelajaran tatap muka. Pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama ataupun waktu sama tetapi tempatnya berbeda. Pola pembelajaran langsung ini masih menjadi pola utama yang sering digunakan. Kemudian yang kedua ini ada self-paced learning atau pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini memungkinkan kita belajar kapan saja dan di mana saja secara daring atau online. Adapun konten pembelajarannya yang perlu dirancang khusus baik yang bersifat teks maupun multimedia seperti video, animasi, simulasi, gambar, audio ataupun kombinasi semuanya. Boleh di next. Yang ketiga ini ada collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi ini dapat dikemas melalui perangkat-perangkat komunikasi seperti forum, chat room, diskusi, email, website, dan sebagainya. Dengan kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan konstruksi pengetahuan maupun keterampilan dengan adanya interaksi sosial dengan orang lain. Yang keempat ada assessment atau penilaian atau pengukuran hasil belajar. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan kompetensi yang telah dikuasai. Selain itu, penilaian juga bertujuan sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, ini ada performance support materials atau dukungan bahan belajar. Penggunaan bahan belajar ini akan menunjang kompetensi dalam menguasai suatu materi. Dalam pembelajaran dengan blended learning, hendaknya dikemas dalam bentuk digital maupun cetak sehingga dapat diakses oleh peserta belajar baik secara offline maupun secara online. Nah, kelima kunci di atas ini memiliki keterkaitan dan pengaruh yang signifikan dalam kegiatan pembelajaran dengan blended learning. Dengan kelima kunci tersebut, diharapkan pembelajaran yang didesain ini dengan model pembelajaran blended learning diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga berlangsung dengan efektif dan efisien. Baik, terima kasih Nandin atas pemaparannya. Selanjutnya ada prosedur blended learning. Blended learning dapat digunakan dalam pembelajaran tatap muka atau face-to-face maupun daring atau online. Model yang biasa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh adalah model blended learning. Nah, model blended learning ini merupakan kombinasi dari beberapa pendekatan pembelajaran, yaitu pembelajaran konvensional berupa tatap muka dan e-learning atau pembelajaran online yang berbasis internet. Nah, proses pembelajarannya ini berupa keterpisahan, belajar mandiri, serta layanan belajar atau tutorial. Nah, model blended learning ini muncul sebagai jawaban terhadap kelemahan pembelajaran tatap muka atau face-to-face dan pembelajaran daring atau online. Namun, masing-masing pembelajaran juga memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, kelebihan perkuliahan tatap muka atau face-to-face yang utama adalah terjadinya interaksi langsung antara dosen maupun guru dengan mahasiswa atau siswa dan mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Nah, interaksi ini membuat terjadinya perasaan yang lebih kuat terhubung antara instruktur atau dosen. Kemudian kelemahan pembelajaran dari tatap muka atau face-to-face adalah proses pembelajaran terjadi ini dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga pembelajaran dirasakan kurang maksimal oleh dosen. Nah, selanjutnya, adapun kelebihan dari perkuliahan secara online, mahasiswa ini bisa mengulang kembali video atau video pembelajaran yang sudah di-upload oleh guru sebelumnya untuk dipelajari lebih lanjut, serta bisa memiliki waktu yang lebih efisien. Nah, selanjutnya, model blended learning ini merupakan pembelajaran yang
memadukan kelebihan perkuliahan tatap muka atau face to face dan kelebihan pembelajaran daring atau online. Nah, model blended learning ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk terjadinya interaksi antara sesama mahasiswa dan mahasiswa dengan dosennya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, menurut Comey pada tahun 2009 mengemukakan bahwa interaksi antar mahasiswa dan interaksi antara mahasiswa dengan dosen merupakan faktor kunci dalam proses belajar mahasiswa. Dan selanjutnya ada karakteristik blended learning. Di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam blended learning, maka teori belajar yang mendasari itu ada teori belajar kognitivisme dan teori belajar konstruktivisme. Nah, karakteristik teori belajar konstruktivisme atau individual learning untuk blended learning menurut Hasibuan pada tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada active learners, yang kedua ada learners constructive knowledge, kemudian ada subjective, dynamic and expanding, kemudian ada processing and understanding of information, yang terakhir ada learners has his own learning. Oke. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada beberapa karakteristik dari teori belajar konstruktivisme atau individual learning. Nah, maka individual learning dalam teori ini adalah mahasiswa yang aktif yang dapat membangun pengetahuan mereka sendiri secara subjektif, dinamis, dan berkembang. Nah, kemudian memprosesnya dan memahami suatu informasi sehingga mahasiswa memiliki pembelajarannya sendiri. Nah, mahasiswa ini membangun pengetahuan mereka berdasarkan atas pengetahuan dari pengalaman yang mereka alami sendiri. Nah, teori belajar berikutnya yang melandasi model pembelajaran blended learning adalah teori belajar kognitif. Nah, pendekatan kognitif ini menekankan sebagai satu struktur pengetahuan yang diorganisasi. Nah, selanjutnya ada karakteristik spesifik dari blended learning. Yang pertama itu ada kegiatan belajar terpisah dengan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada selama proses belajar, siswa selaku peserta didik dan guru selaku pendidik terpisahkan oleh tempat, jarak geografis, dan waktu atau kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu karena siswa dan guru terpisah selama pembelajaran, maka komunikasi di antara keduanya itu dibantu dengan media pembelajaran seperti media cetak, yaitu berupa bahan ajar, berupa modul, kemudian ada media elektronika seperti CD-ROM, VCD, kemudian ada telepon, radio, video, televisi, dan komputer. Nah, selanjutnya ada jasa pelayanan disediakan baik untuk siswa maupun untuk guru, misalnya Resource Learning Center atau pusat sumber belajar, bahan ajar, infrastruktur pembelajaran. Nah, maka baik siswa maupun guru tidak harus mengusahakan sendiri keperluan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada ciri-ciri yang kelima yaitu komunikasi antar siswa dan guru dapat dilakukan baik melalui cara komunikasi satu arah maupun dua arah yaitu two-way communication. Nah, contoh komunikasi dua arah ini ialah teleconferencing, video conferencing, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada proses belajar mengajar pada pendidikan jarak jauh masih dimungkinkan dengan melakukan pertemuan tatap muka atau face-to-face, walaupun itu bukan suatu keharusan. Nah, selanjutnya, ciri-ciri yang ketujuh yaitu selama kegiatan belajar, siswa ini lebih cenderung membentuk kelompok belajar, walaupun sifatnya itu tidak tepat dan tidak wajib. Selanjutnya yang terakhir yaitu karena hal-hal yang disebutkan sebelumnya, maka peran guru lebih bersifat sebagai fasilitator dan siswa bertindak sebagai partisipan. Selanjutnya ada komponen dari blended learning yang akan dijelaskan oleh Niken. Kepada Niken dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah komponen blended learning. Komponen yang pertama yaitu pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka atau face-to-face merupakan proses belajar yang terencana pada suatu tempat tertentu dengan melibatkan aktivitas belajar antara pengajar dan siswa sehingga terjadilah interaksi sosial. Karakteristik pembelajaran tatap muka yaitu terencana, berorientasi pada tempat, dan interaksi sosial.
Pembelajaran tatap muka antara pengajar atau siswa akan menggunakan berbagai macam metode dalam proses pembelajarannya untuk membuat proses belajar lebih aktif dan menarik. Yang biasanya digunakan adalah yang pertama ada metode ceramah, yaitu metode yang paling sederhana karena pengajar hanya menyampaikan materi pembelajaran melalui kegiatan berbicara atau berceramah di depan kelas atau terkadang menggunakan media lain untuk menunjang proses pembelajaran. Metode yang kedua yaitu metode penugasan, yaitu metode pembelajaran dengan memberikan penugasan untuk dikerjakan di dalam kelas untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab siswa. Metode yang ketiga yaitu metode tanya jawab, metode yang melibatkan interaksi antara siswa dengan pengajar memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab pertanyaan dari pengajar atau sebaliknya. Kemudian metode yang keempat yaitu metode demonstrasi, di mana pengajar memeragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik yang sebenarnya maupun tiruan yang disertai dengan penjelasan singkat. Komponen yang kedua yaitu pembelajaran online learning. Menurut LG bahwa asinkronus online learning pembelajar dapat mengakses materi pelajaran kapan saja, sedangkan sinkronus online learning memungkinkan interaksi nyata antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, pada misalnya saat diskusi di forum dalam e-learning. E-learning dapat mencakup secara formal maupun informal. E-learning secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata pelajaran, dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan e-learning secara informal misalnya melalui website pribadi, organisasi, dan perusahaan yang ingin mensosialisasikan jasa, program, pengetahuan, atau keterampilan tertentu pada masyarakat luas. Dapat disimpulkan bahwa online learning adalah lingkungan pembelajaran yang menggunakan teknologi internet, intranet, dan berbasis web dalam mengakses materi pembelajaran dan memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran antar sesama siswa dengan pengajar di mana saja dan kapan saja. Ready next? Oke. Komponen yang ketiga yaitu belajar mandiri. Belajar mandiri merupakan salah satu bentuk aktivitas mode pembelajaran pada blended learning, di mana siswa dapat belajar secara mandiri dengan cara mengakses informasi, materi, atau pelajaran secara daring via internet. Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri, tetapi belajar secara berinisiatif dengan ataupun tanpa bantuan orang lain dalam belajar. Kelemahan belajar mandiri yang pertama, kurangnya interaksi antara pengajar dengan siswa dan siswa dengan siswa lainnya. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu kegiatan membosankan atau tidak menarik. Kelemahan yang ketiga yaitu program belajar yang tidak cocok untuk semua siswa. Dan kelemahan yang keempat, kurangnya disiplin diri. Namun untuk kelebihan belajar mandiri yaitu memupuk tanggung jawab, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Untuk kesimpulannya, menurut Sandler, blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan aspek kegiatan tatap muka, pembelajaran online, dan kegiatan praktek. Blended learning ada untuk menggabungkan semua kegiatan tersebut menjadi satu kegiatan utuh untuk menutupi kekurangan pada pembelajaran lainnya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Niken atas pemaparannya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Mimi. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 8 ya atas paparan materinya tadi mengenai blended learning ya. Jadi berkaitan dengan pembelajaran digital ya. Ini memang belakangan populer gitu ya. Populer diterapkan dari mulai bahkan dari jenjang usia dini gitu ya, TK dulu mungkin kalau zaman-zaman COVID tuh ya,
Itu udah anak TK pun nge-Zoom gitu kan. Atau untuk SD ada yang nge-Zoom, ada yang lewat WhatsApp gitu kan, dan seterusnya gitu. Sampai tentu sampai perguruan tinggi gitu ya. Kalau kita lihat semakin dewasa eh, peserta didik gitu ya, maka makin mudah sebenarnya kan untuk menerapkan eh, pembelajaran digital gitu ya. Dan ini juga mungkin dipengaruhi, tapi belum tentu juga sih, dipengaruhi juga sama kemampuan teknologi ya dari peserta didik. Kayak misalnya kalau untuk peserta didik yang udah S3 kan mungkin nggak semuanya terbiasa ya dengan pembelajaran digital. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pembelajaran digital. Nah, pembelajaran digital ini kan ada salah satunya mungkin adalah blended learning ya yang tadi dibahas gitu. Tapi selain itu kita juga kenal ada e-learning ya, ada online learning, ada eh, apa namanya blended learning itu sendiri tadi. Nah, mungkin ada juga hybrid learning gitu ya. Itu istilah-istilah yang sering kita dengar gitu yang berkaitan dengan eh, pembelajaran digital. Kebayang nggak sih bedanya apa eh, perbedaan gitu ya antara e-learning dengan online learning dengan blended learning gitu? Masih suka kecampur-campur nggak? Silakan yang bisa berpendapat gitu ya. Apa bedanya e-learning dengan online learning dengan blended learning gitu, atau mungkin juga dengan hybrid learning? Kalau dari saya pribadi masih suka bingung sih Ibu antara Mm-mm. perbedaan e-learning, terus tadi online learning dan blended learning. Cuman tadi barusan sempat browsing antara perbedaan e-learning dan online learning itu mungkin kalau e-learning lebih ke elektronikanya gitu Bu. Kalau misalnya Mm-mm. online learning mungkin lebih ke sifat sinkronus dan asinkronusnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mutia. Yang lain mungkin ada yang punya pendapat berkaitan dengan tadi ya beberapa eh, istilah-istilah gitu ya dalam pembelajaran digital. Kalau sekarang mungkin karena sudah sering mendengar gitu ya, eh, ya walaupun masih agak-agak bingung, udah lumayan kebayang gitu bedanya ya. Waktu awal-awal kemunculannya kan tuh kan bingung kan, e-learning apakah sama dengan online learning, kemudian blended learning itu apalagi, ada hybrid pula gitu ya, itu apalagi gitu. Tapi ya makin ke sini kita makin terbiasa dengan itu semua gitu ya. Nah, kalau e-learning tadi seperti yang disampaikan bahwa itu pembelajaran yang menggunakan media elektronik ya secara umum. Nah, elektronik ini kan termasuk yang online juga gitu ya, termasuk yang offline juga gitu. Kalau kayak online misalnya pakai apa komputer gitu, pakai laptop, pakai handphone yang menggunakan internet itu kan masuk ke electronic learning juga ya, masuk e-learning juga gitu. Tapi tidak terbatas di situ kalau e-learning, meliputi juga pembelajaran-pembelajaran yang tidak menggunakan internet, yang tidak online, tapi pakai media elektronik kan. Kayak misalnya bikin modul elektronik ya. Nah, itu banyak tuh penelitian-penelitian kakak tingkat kalian yang pengembangan modul gitu ya, atau modul elektronik pengembangan LKPD atau LKPD elektronik dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi itu kan LKPD-nya, modulnya itu kan nggak harus diakses secara online terus kan, bisa aja di-download gitu kan ya. Kemudian ketika mau belajar nggak butuh internet lagi. Nah, itu masuk ke e-learning juga kan karena menggunakan media elektronik. Atau dulu zaman-zaman dulu mungkin ada pakai CD ya, CD interaktif. Ya kan dulu kan zaman-zaman kapan gitu ya itu masih populer. Kalau sekarang mungkin udah nggak terlalu relevan. Nah dulu waktu zaman saya S1, nah itu pengembangannya seputar itu, pengembangan CD interaktif, pengembangan video pembelajaran yang gitu ya, yang enggak berbasis internet gitu, enggak online. Nah itu masuk e-learning. Nah online learning ini bagian dari e-learning kan, karena menggunakan media elektronik juga kan, tapi lebih khusus lagi pakai internet ya online learning. Nah, tapi online learning itu juga nggak melulu sinkronus kan. Nah, kalau kita sekarang ini online learning ya. Kita sekarang online learning karena butuh internet kan. Lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat MS Teams, dan seterusnya gitu ya.
Itu butuh internet dan secara sinkronus. Bisa juga asinkronus gitu. Ya, misalnya dengan LMS ya. Dengan LMS, kalau kita punya LMS sendiri di UNJ atau apa namanya? Bisa juga dengan eh, Google Classroom gitu ya, kalau LMS yang lainnya gitu ya. Atau misalnya belajar kalian eh, mau belajar lewat apa dulu, SMA misalnya ada ruang guru, ada apa Brain Academy atau apa gitu ya. Nah itu kan butuh internet kan ya untuk mengakses itu kan ya. Tapi bisa jadi nggak interaksi langsung dengan guru kan. Ya gurunya ngomongnya kapan direkam, nah kalian aksesnya baru sekarang misalnya. Nah, tapi butuh internet. Nah, itu online learning ya. Jadi online learning itu adalah bagian dari e-learning gitu. Nah, kemudian ada juga yang saat hari ini dibahas itu adalah blended learning ya. Nah, blended learning sesuai namanya kan campuran, campur gitu ya. Nah, tapi bedain sama hybrid learning. Kalau hybrid juga dicampur juga kan. Nah, kalau hybrid learning itu pada waktu yang bersamaan, ada yang online ya, ada yang tatap muka gitu kan ya. Nah, ini juga sering kan diterapkan kita juga untuk efisiensi, misalnya ada rapat gitu ya, ada rapatnya tatap muka gitu. Atau kemarin kita juga udah ngerasain kan ada seminar gitu ya, ada stadium general tatap muka kan ya, tapi ada kendala-kendala misalnya tempatnya terbatas atau ada yang berhalangan hadir tapi ingin ikut ya, ingin menyimak juga. Nah, akhirnya bisa hybrid gitu. Jadi di waktu yang sama, di acara yang sama, di pembelajaran yang sama, itu sebagian ada yang ikut online, sebagian ada yang tatap muka, ada yang face to face gitu. Nah, itu hybrid. Nah, kalau blended tadi yang dicampur itu eh apa namanya? eh Ya media-medianya bisa dicampur gitu ya. Eh, Bedain sama hybrid, kalau misalnya blended itu misalnya pertemuan, nah kita nih ya, kuliah kita ini kan juga blended kan ya. Jadi sewaktu-waktu kita luring misalnya gitu ya. Nah, sewaktu-waktu kita daring gitu. Nah, selain itu juga daringnya nggak terbatas yang sinkronus aja kan, bisa juga yang asinkronus gitu. Jadi ini sangat fleksibel ya, blended learning itu sangat fleksibel gitu ya. Jadi memungkinkan eh, guru dan siswa itu berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung ya, bisa dengan berbagai eh, apa namanya metode gitu ya, bisa tatap muka gitu. Kalau misalnya di waktu-waktu yang perlu tatap muka misalnya, atau di waktu-waktu yang bisa online ya online gitu ya, atau di waktu-waktu yang itu cukup dengan asinkronus gitu, itu bisa dengan asinkronus. Jadi benar-benar yang dicampur ya, dalam literally gitu ya, dicampur beneran gitu ya, dengan media pembelajarannya pun bisa dicampur. Kadang kalian misalnya mengakses video pembelajaran, kadang mengakses apa namanya materi yang sudah disiapkan oleh eh, guru, oleh pendidik gitu ya, oleh dosen atau oleh instruktur gitu. Kalau disiapkan itu juga bisa jadi media dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak terbatas gitu, tidak terbatas dengan waktu tertentu, dengan metode tertentu, dengan media tertentu. Jadi benar-benar fleksibel. Nah, ini eh, diterapkan sudah luas sekali ya di berbagai jenjang pendidikan, di berbagai apa jenis pendidikan juga ya, mau yang formal, mau yang informal, kayak pelatihan-pelatihan sekarang juga banyak yang blended learning ya. Pelatihan-pelatihan sertifikasi apa gitu ya, dilakukan secara blended learning gitu. Dan tadi banyak keuntungannya, kelebihannya dari penerapan blended learning ini. Nah, namun juga ada sisi-sisi kelemahannya gitu ya. Nah, itu ada sisi kelemahan dan tantangan yang mungkin bisa diantisipasi atau mungkin eh, apa ya namanya ya, disiasati sedemikian rupa sehingga kelemahan-kelemahan itu tidak menjadi penghambat ya dalam pembelajaran gitu ya. Oke. em, itu tadi tentang blended learning, tadi ada konsepnya, ada teori-teori yang mendasarinya ya, kelebihan, kekurangan dan seterusnya. Nah, kalian mungkin cukup kebayang lah ya sama pembelajaran ini karena jadi apa eh, pengguna langsung gitu ya dari model.
pembelajaran ini ya, dari modul pembelajaran blended learning. Oke. Silakan mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan ini berkaitan dengan apa blended learning. Silakan, ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain? Atau saya coba lempar pertanyaan ya. Eh, ini kan tadi blended learning itu kan bisa mengintegrasikan ya antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka gitu ya. Nah, kira-kira eh, upaya apa gitu ya atau bagaimana caranya mengintegrasikan kedua jenis pembelajaran tadi yang online dan tatap muka supaya efektif nih, tidak tumpang tindih misalnya seperti itu. Kira-kira gimana gitu. Misalnya kapan perlu online gitu, kapan perlu tatap muka gitu dalam pembelajaran di sekolah ya khususnya. Kalau di atau secara umum deh kalau di sekolah kan sekarang udah jarang ya mungkin online gitu ya dengan ya tadi mempertimbangkan mungkin dari kesiapan berpikir siswanya walaupun itu sangat mungkin sih ya untuk diterapkan gitu ya. Tapi kalau dari di dunia andragogi gitu ya, pembelajaran orang dewasa ini sudah sangat mungkin. Nah, kira-kira gimana nih upayanya atau siasatnya atau ya caranya gitu ya supaya integrasi antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka itu efektif, tidak saling tumpang tindih gitu. Oh ya mungkin saya juga apa namanya mau kasih contoh ya yang menurut saya cukup sukses gitu ya berhasil dalam menerapkan blended learning ini itu universitas terbuka ya contohnya ya. Jadi kalian kalau tahu bagaimana pembelajaran atau perkuliahan di UT itu memang mereka kebanyakan online tapi tetap ada tatap mukanya gitu jadi tapi bagus sekali gitu bagus sekali karena pembelajaran online yang terutama gitu ya sudah dirancang dengan matang gitu ya sehingga mahasiswa itu ya bisa mengakses atau apa namanya belajar ya tentang suatu materi tertentu bahkan tanpa ada tutor secara tetap langsung secara sinkronus ya baik tatap muka maupun online itu jadi mereka ada tutorial online yang di sana tutornya itu asinkronus terus gitu tapi kadang-kadang mungkin juga ada to web gitu ya tutorial yang sinkronus tapi jarang dan ada tatap mukanya juga kadang-kadang kalau yang mata kuliah seperti yang matematika gitu ada tatap mukanya gitu tapi eh, apa karena memang mereka basisnya pembelajaran jarak jauh gitu ya pembelajaran jarak jauh jadi eh, sudah bagus implementasinya seperti itu. Balik lagi ke pertanyaan saya tadi kira-kira bagaimana upayanya gitu supaya eh, tadi antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka itu bisa berlangsung efektif ya tidak saling tumpang tindih. Silakan ada yang ingin berpendapat Mungkin atau saya dari penyaji nih ya silakan. Kalau menurut saya pribadi, mungkin ada waktu mandiri siswanya itu ketika online, mungkin mereka disuruh untuk belajar secara mandiri dulu, kemudian ketika sudah masuk tatap muka, mereka itu diminta untuk
menjelaskan bagaimana hasil belajar mereka ketika mandiri tersebut atau ketika online. Seperti itu, Ibu. Oke, itu ya. Ada tanggapan dari yang lain? Coba mana suaranya yang lain? Dari baik dari kelompok 8 atau dari kelompok lainnya, silakan. Kalau misalnya berkaitan dengan tantangan ya, tantangan dari blended learning ini gitu, mungkin bisa dari segi infrastruktur, sarana prasarana gitu ya yang memadai, atau mungkin juga bisa dari faktor kesiapan sumber dayanya nih, baik dari eh, gurunya, dari pendidiknya maupun dari peserta didiknya gitu. Nah, kira-kira eh, solusinya seperti apa untuk mengantisipasi atau eh, ya mensiasati tantangan tersebut gitu, yang berasal dari sumber dayanya, baik sumber daya manusianya ya, baik dari sisi pendidik maupun peserta didik gitu ya. Misalnya ya berkaitan dengan kesiapan gitu ya dalam mengadopsi teknologi dalam pembelajaran. Gimana kira-kira? Saya izin menjawab lagi, boleh Ibu? Oke, silakan. Kalau menurut saya, kalau dari segi pendidiknya atau gurunya itu mungkin bisa mengikuti webinar-webinar atau kelas gitu, karena kalau misalnya dari jurnal-jurnal sebelumnya itu disarankan pendidiknya itu lebih sering untuk mengikuti webinar yang berkaitan dengan uh, Hmm, penggunaan teknologi pada saat pembelajaran seperti itu, Ibu. oke. Jadi apa peningkatan kompetensinya ya yang berkaitan dengan teknologi gitu ya. Dan Eh, apa dan ya makanya kalau misalnya dari perguruan tinggi gitu ya, dari perguruan tinggi makanya ada namanya Tridharma eh, perguruan tinggi ya, salah satunya itu pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi kalau kalian pernah beberapa kali eh, tahu dosen-dosen itu melakukan pengabdian masyarakat ya, salah satunya adalah peningkatan kompetensi untuk guru-guru gitu ya. Dilaksanakannya biasanya di daerah terpencil, di kabupaten-kabupaten, belum lama di Sukabumi, di Kepulauan Seribu gitu ya. Itu kan mungkin eh, tidak terlalu masif ya paparan teknologi di sana gitu ya. Jadi ya banyak materi-materi pelatihannya tentang teknologi gitu ya. Seperti itu. Kalau dari siswanya gimana? Yang lain, halo? Apakah monitor nih semua teman-teman? Yang lain gimana, Pak? Monitor nggak nih? Atau eh, apa namanya minta tolong di stop share dulu ya kelompok 8. Oke, ini yang lain apakah
monitor. Saya coba ini aja ya, absen. Ada di sisi kiri. Ini ada 40 orang ya, berarti ada 40 mahasiswa. Hadir semua nggak nih? Saya ada Mutia ya hadir. Elvira dan Nandin, ini tadi penyaji ya. Masih monitor. Elvira dan Nandin masih monitor. Oke. Najwa, ada Najwa? Ya, Ibu. Baik. Abdurrahman Harin, ada Abdurrahman? Abdurrahman Haris. Oke, di sini ada Sherlyn, Aulia, Niken. Ini yang kelihatan 2 orang, yang lainnya mungkin pencahayaannya. Ada 3 enggak? Ini baru 2 yang kelihatan. Sherlyn yang mana Sherlyn? Saya Bu yang nggak pakai jilbab. Oke, Aulia. Aulia ada? Aulia lagi izin ke kamar mandi, bentar ya Bu. Oke, baik. Siska ada ya? Tiffany ada? Irsyad? Hadir, Bu. Irsyad ada? Oke. Syahfan? Mana Syahfan? Dia? Widya Stuti? Hadir Ibu. Namira? Hadir Bu. Muhammad Devan? Muhammad Devan ada? Ya, ini ada Hamilia dan Kaulan ya, ada ya. Zalfa? Zalfa? Ada nggak Zalfa? Salwa? Hadir Ibu. Hmm. Salwa Korota ini. Kalau Salwa Salsabila ada 2 ya Salwanya ya? Salwa Salsabila. Sama Salsabila tadi ke kamar mandi, Ibu. Oke, Cahya. Hadir Ibu. Oke, Yudit. Yudit ada Yudit. Hadir Ibu. Oke, Sintias. Hadir Ibu. Oke, Anissa Putri. Hadir Ibu. Sri Mujiningsih. Hadir Ibu. Zahra Nabila. Zahra. Alaiza Zakira. Oke, Alaiza ada ya. Divi. Divi ada Divi. Risha Ulima. Sinta Dewi. Hadir Ibu. Ya, Sarah Fania. Hadir Ibu. Gede. Diva. Diva. Siti Aminatus apa ya tadi? Siti Aminatus Sadiah. Rutina. Hadir Bu Rutina. Ya, Giska. Giska. Mutia Halina. Hadir. Oke, Savana.
Iya, Mutia. Hadir Ibu. Corona ada. Oke. Muhammad Syaiful Ikhwan. Oke. Arnesa. Syafrilian. Hadir Ibu. Mario. Oke, Mario. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Putih. Ada ya. Putih. Aisyah. Aisyah Hadir Ibu. Ainina. Baik. Erlina. Hadir. Herliana hadir, Bu. Baik. Nadila Safa. Yolanda Agisti. Yolanda hadir, Bu. Oke. Ada yang belum saya panggil? Ibu maaf, Aulia Kairunisa hadir ya Bu, tadi saya lagi di toilet. Oke. Ya, baik. Sudah dipanggil semua ya? Oke. Nah, ini mohon diperhatikan ya. Saya kalau nggak salah nggak pernah mempermasalahkan kalian off cam ya. Nggak apa-apa gitu ya. Mungkin banyak kendala gitu ya. Entah dari sinyal atau ya mungkin belum siap menampakkan wajah atau gimana gitu ya. Ya nggak apa-apa off cam gitu ya. Atau ada kendala-kendala yang lain gitu. Tapi mohon dipastikan kalau ya memang hadir gitu ya, walaupun off cam. Gitu. Jadi eh, harus dipastikan walaupun kita belajarnya online gitu ya, itu sampai materi yang disampaikan gitu ya bisa dipahami dengan baik gitu. Karena ya Kak, ini kan kita kendalanya karena kelas gabungan ya, kelas gabungan antara kelas A, kelas B gitu. Mungkin kan ada yang jadwalnya luring, ada yang daring gitu ya. Eh, Oke, ada yang luring, ada yang daring. Kemudian ya tadi kan kita lagi bicara juga ya hal model pembelajaran yang barusan dibahas tentang blended learning. Mungkin ada hybrid gitu ya, kita belum belum eh, siap lah ya untuk melaksanakan itu. Misalnya kalau secara hybrid mungkin ada kendala dibandingkan dengan online, full online mungkin jadi lebih efektif gitu. Kayak beberapa waktu lalu saya juga minta ke APJ gitu ya, gimana mau offline nggak gitu ya. Tapi kebetulan waktu itu kelas yang daring kelihatannya agak sulit gitu ya untuk bisa luring gitu. Itu jadi kita online mungkin walaupun online bisa ada yang dari kampus gitu kan ya. Ya karena memang jadwalnya lagi luring gitu ya. Nah, ini ada beberapa kendala yang demikian gitu sehingga ya beberapa kali kita online gitu. Dan menurut saya ini nggak terlalu masalah kalau online karena memang materi perkuliahan kita ya mata kuliahnya itu bukan mata kuliah yang menuntut harus offline kan ya, yang bukan untuk harus offline gitu. Jadi saya yakin dengan online pun bisa di terima dengan baik ilmunya, pengetahuannya gitu ya. Nah, namun harus ada komitmen gitu bahwa kita ya benar-benar hadir, walaupun online itu harus betul-betul hadir gitu. Mungkin ada eh, yang punya kesepakatan misalnya dosen yang kalau memang online harus on cam misalnya seperti itu ya. Tapi kayaknya sulit gitu kalau eh, harus 40 orang ini on cam semua. Ya jadi saya nggak masalah kalau kalian harus off cam gitu ya. Tapi tadi tolong diperhatikan adabnya gitu ya. Jadi kalau memang lagi kuliah ya hadir sepenuh jiwa dan raga gitu ya. Jadi bukan cuman raganya ada gitu, tapi misalnya uh, jiwanya nggak ada gitu, karena lagi traveling. Kalau tidur kan mungkin lagi ini ya jiwanya lagi nggak, ya saya nggak paham ya. Artinya nggak sepenuh jiwa dan raga gitu ya. Misalnya hadir orangnya terus juga
nyala perangkatnya gitu ya, tapi ya tidak utuh gitu. Nah, untuk itu mungkin ke depannya diperhatikan ya, bukan cuma dengan saya tapi dengan semuanya gitu ya. Untuk mata kuliah apapun kalau memang online itu harus hadir, itu ya benar-benar hadir gitu. Seperti itu. Oke ya, terima kasih. Tadi saya sudah baca chatnya ya, mungkin ada yang tadi lagi ke toilet atau eh, tadi nggak sempat jawab saat dipanggil. Baik, saya rasa cukup ya untuk kelompok 8 tentang apa tadi blended learning. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silahkan untuk ditutup presentasinya kelompok 8. Baik, terima kasih Ibu atas penambahannya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan dan memperhatikan materi dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita lanjut ya ke kelompok 9. Sudah hadir semua? Sudah Ibu. Ya, silakan. Saya persilakan kepada kelompok 9 untuk memulai presentasinya. Share screen ya Ibu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Mimi selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai discovery dan inquiry learning. Anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Hamilia Salsabila, yang kedua ada saya sendiri Siska Duaryani, yang ketiga ada Kaulan Sadida, yang keempat ada Rutina Devianti, dan yang kelima ada Syafrilian Aldo Ardiansyah. Untuk yang pertama, mengenai pengertian dari discovery learning, ialah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Metode ini masuk dalam salah satu model pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengalami dan menemukan pengetahuannya sendiri. Ini sebagai wujud murni dalam proses pendidikan yang memberikan pengalaman yang mengubah perilaku sehingga dapat memaksimalkan potensi diri. Selanjutnya ada pengertian dari discovery learning menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Arendt. Discovery learning menjadi model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif. Dalam prosesnya, model pembelajaran ini akan membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari. Lalu, ahli kedua yaitu Rusman. Seorang pakar pendidik Rusman mengungkapkan model pembelajaran discovery learning menjadi dukungan seorang individu atau kelompok untuk menemukan pengetahuannya sendiri berdasarkan dengan pengalaman yang didapatkannya. Lalu ahli yang ketiga yaitu Karim dan Daryanto menyebut discovery learning sebagai model mengajar yang dilakukan guru dengan cara mengatur proses belajar dengan sedemikian rupa, sehingga siswa mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui dengan cara tidak disampaikan terlebih dahulu, akan tetapi siswa menemukannya secara mandiri. Lalu ahli yang keempat yaitu Syaifuddin dan Berdiati mendefinisikan discovery learning sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pembelajaran tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi melalui proses penemuan secara mandiri. Lalu menurut ahli yang kelima, yaitu Richard,
Agar anak mampu belajar secara mandiri, Richard menyebut para pengajar harus mampu membuat para peserta didik untuk turut serta dalam proses kegiatan belajar mengajar secara lebih aktif, seperti kegiatan tukar pendapat yang dapat diimplementasikan dengan acara diskusi, seminar, dan menelaah buku secara mandiri. Selanjutnya, untuk langkah menuju model pembelajaran discovery learning akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, lalu sekarang kita bahas tentang langkah menuju model pembelajaran discovery learning. Yang pertama itu ada yang namanya stimulus. Guru berikan rangsangan awal berupa pertanyaan, fenomena, atau permasalahan menarik yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang pasti tujuannya untuk membangkitkan rasa ingin tahu dari para peserta didik atau siswa. Yang kedua ada identifikasi masalah. Setelah langkah pertama berhasil dilewati, maka dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah yang memiliki kaitan erat dengan bahan pelajaran. Setelah itu, salah satunya ditunjuk dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Jadi, yang ketiga, ada penghimpunan data, yaitu siswa mengumpulkan informasi dan data yang relevan dari berbagai sumber, seperti buku, eksperimen, observasi, atau bisa juga dengan diskusi kelompok. Guru berperan aktif sebagai fasilitator untuk memastikan siswa mendapat informasi yang benar. Yang keempat ada olah data. Siswa membuktikan hipotesis atau solusi yang dihasilkan melalui eksperimen, simulasi, atau sebuah diskusi. Tahapan ini melatih kemampuan siswa untuk membuat keputusan berbasis bukti. Oke, next. Oke. Yang kelima itu adalah pembuktian. Siswa membuktikan hipotesis atau solusi yang dihasilkan melalui eksperimen, simulasi, atau diskusi. Tahap ini melatih kemampuan siswa untuk membuat keputusan berbasis bukti. Oke. Ini dilakukan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang dilakukan dengan proses hasil data. Yang keenam adalah generalisasi. Setelah hasil pembuktian pengolahan data yang kita tadi kita lakukan, maka dapat dari kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk sebuah kejadian atau masalah yang sama dengan memperlihatkan hasil verifikasi. Lalu penerapan discover learning dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengawali pembelajaran discovery, dicontohkan penerapan discovery learning dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, yaitu fase stimulisasi. Fase ini dapat dilakukan dengan kegiatan pembelajaran dimulai dengan guru mengajukan pertanyaan, contoh-contoh, atau referensi lainnya, dan penjelasan singkat yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Tahap ini berfungsi untuk menyiapkan kondisi pelajar yang dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan ajar. Siswa diharapkan dengan pertanyaan atau persoalan relevan untuk menumbuhkan keinginan untuk menyelidiki dan mencari tahu sendiri jawabannya. Lalu, fase identifikasi masalah. Pada fase identifikasi masalah, dapat dicoba dengan memulai dari guru yang memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat atau jawaban sementara terkait dengan topik pembahasannya. Lalu yang ketiga, fase pengumpulan data. Fase pengumpulan data ini dimulai dengan memberikan kesempatan siswa mengumpulkan data yang relevan sebanyak-banyaknya. Hal ini untuk membuktikan apakah jawaban sementara yang mereka berikan sudah tepat atau belum. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku atau sumber daring, mengamati objek, eksperimen, dan hal lainnya yang masih jalan dengan proses belajar mengajar. Lalu fase pengolahan data. Dalam fase ini, kegiatan pengolahan data yang didapatkan melalui pengumpulan data kemudian ditafsirkan. Lalu fase pembuktian. Fase ini memiliki kegiatan presentasi dari hasil pengolahan data masing-masing kelompoknya di hadapan para siswa. Siswa yang lain
diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritik, dan saran serta pertanyaan. Next. Lalu ada fase generalisasi. Fase ini memberikan kesempatan pada siswa untuk menarik kesimpulan dengan bimbingan dan tuntunan guru. Tuntunan tersebut dapat menjadi hasil yang dipresentasikan untuk mendapatkan suatu gambaran umum atau jawaban atas persoalan yang dihadapi dan disetujui oleh setiap kelompok. Lalu yang terakhir, fase penutup. Fase ini adalah proses terakhir yang berisi ulasan kembali materi yang telah dipelajari bersama-sama oleh siswa dan memberikan koreksi jika diperlukan, serta rekomendasi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baik, selanjutnya ada kelebihan discovery learning. Yang pertama itu mengembangkan kesiapan dan keterampilan kognitif. Model pembelajaran ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif melalui eksplorasi masalah. Hal ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua ada memahami pengetahuan yang mendalam dan berkelanjutan. Pada model pembelajaran ini, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung, sehingga siswa jadi lebih mudah memahami konsep dan informasi yang diperoleh menjadi lebih mendalam serta bertahan lama dalam ingatan. Yang ketiga, membangkitkan motivasi dan gairah belajar siswa. Metode pembelajaran ini memberi kesempatan siswa untuk menemukan pengetahuan secara mandiri, sehingga meningkatkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar siswa. Tetapi tingkat motivasi tergantung pada pengelolaan guru dan kesiapan siswa. Yang keempat, ada memberikan peluang pengembangan diri. Setiap siswa dapat belajar sesuai dengan minat masing-masing, sehingga siswa dapat berkembang secara individual. Namun, metode ini tetap membutuhkan bimbingan agar siswa tetap berada pada jalur yang sesuai. Yang kelima, ada memperkuat kepercayaan diri. Karena siswa aktif dalam proses belajar dan menemukan jawaban sendiri, mereka lebih percaya diri terhadap hasil belajarnya. Proses ini juga mengasah kemampuan pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada kekurangan dari discovery learning. Yang pertama, membutuhkan kesiapan dan kematangan mental siswa. Metode pembelajaran ini kurang cocok untuk siswa yang belum siap secara mental atau tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Siswa dengan kemampuan belajar yang rendah dapat merasa kesulitan dan tertekan. Yang kedua, ada sulit untuk diimplementasikan. Menerapkan metode pembelajaran ini membutuhkan waktu, perencanaan, dan sumber daya yang cukup. Sehingga pada kondisi tertentu seperti kurangnya fasilitas atau materi yang kurang mendukung, penerapan metode ini menjadi sulit. Yang ketiga, ada tingkat tidak efektif di kelas besar. Dalam kelas dengan jumlah siswa yang banyak, sulit bagi guru untuk memantau setiap individu. Sehingga metode ini mungkin tidak berjalan optimal. Yang keempat, ada kesulitan adaptasi untuk guru dan siswa. Guru dan siswa yang terbiasa dengan metode konvensional seringkali kesulitan beralih ke discovery learning, sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Kelima, ada kritik terhadap fokus pada pemahaman. Metode pembelajaran ini terkadang terlalu menekankan proses pemahaman, sementara aspek lain seperti keterampilan praktis dan sikap siswa kurang menjadi perhatian utama. Selanjutnya, ada tujuan pelaksanaan discovery learning. Yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Metode ini melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, sehingga mereka menjadi subjek pembelajaran bukan sekadar objek. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Metode pembelajaran ini membantu siswa menerapkan pola dan informasi baru melalui analisis situasi konkret maupun abstrak. Yang ketiga, ada meningkatkan keterampilan bertanya dan berkomunikasi. Metode pembelajaran ini mendorong siswa untuk merumuskan pertanyaan yang relevan dan efektif, sehingga dapat memperoleh informasi yang penting. Keempat, membentuk kerjasama tim. Metode pembelajaran ini mendorong siswa untuk berbagi informasi, mendengarkan ide orang lain, dan bekerja sama secara efektif dalam kelompok. Dan yang terakhir, ada meningkatkan transfer pengetahuan. Metode pembelajaran ini membantu siswa memahami konsep dan keterampilan secara mendalam sehingga dapat diterapkan dalam berbagai situasi baru.
Selanjutnya yaitu pandangan pemerintah mengenai discovery learning. Pandangan pemerintah terhadap discovery learning sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat memperkuat keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri pada peserta didik. Dapat dilihat melalui implementasi kurikulum 2013 yang dikutip dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menggunakan tiga model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan siswa. Ketiga model tersebut yaitu yang pertama yaitu discovery atau inquiry learning, yaitu model pembelajaran yang menyikapkan atau penemuan discovery atau inquiry learning ini adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery learning ini terjadi bila suatu individu terlibat terutama dalam menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery learning ini dilakukan melalui observasi, klarifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan interferensi. Lalu yang kedua yaitu problem based learning atau PBL. Pembelajaran berbasis masalah bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian proyek berbasis model discovery learning yang layak digunakan dan sebagai salah satu inovasi pengembangan penilaian proyek secara lebih operasional. Lalu yang ketiga ada project based learning atau PJBL. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian proyek berbasis model discovery learning yang layak digunakan dan sebagai salah satu inovasi pengembangan penilaian proyek secara lebih operasional. Oke, selanjutnya selain ketiga model yang tercantum tadi dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, guru juga diperbolehkan untuk mengembangkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran yang lain seperti cooperative learning. Dari proses pembelajaran menggunakan model discovery learning ini tuh diharapkan para siswa dapat mengeksplorasi dan menemukan pemecahan masalah atas pengetahuan, serta pembelajaran ada pada siswa dan tujuannya dari pembelajaran adalah proses integrasi antara pengetahuan baru yang diberikan dan pengetahuan sebelumnya yang sudah mapan dan dalam benak siswa tersebut. Baik, selanjutnya ada perbedaan model discovery learning dan problem-based learning. Yang pertama, untuk discovery learning, model pembelajaran yang menekankan pada proses pencarian informasi untuk memecahkan masalah. Sedangkan untuk problem-based learning itu model pembelajaran yang menekankan pada proses pemecahan masalah itu sendiri gitu. Lalu pada discovery learning fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan eksplorasi mandiri, sedangkan pada problem-based learning berfokus pada penyelesaian masalah nyata sebagai inti pembelajaran. Lalu pada discovery learning, guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan petunjuk atau bimbingan minimal. Sedangkan pada problem-based learning, guru lebih terlibat dalam membantu siswa menganalisis masalah dan memandu diskusi. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin dari Bu Mimi, apakah ada tambahan? Ya, mohon maaf, saya belum unmute ya. Terima kasih kepada kelompok 9. Oke, sebelum pandangan dari saya, mungkin dari teman-teman kelompok lain dulu ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan discovery ya, learning. Ini apa tadi jadinya discovery learning dan inquiry learning atau sebetulnya di list materinya pembagian itu pakai Danbu, tapi yang kita lihat dari jurnal gitu-gitu tuh
pakainya atau jadi discovery atau inquiry learning. Gitu, Bu. Baik. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain dulu? Ya, ya memang ada beberapa ini ya pendapat ya tentang discovery learning dan inquiry learning. Mungkin ada yang menyamakan antara keduanya gitu ya, tapi sebenarnya eh, berbeda ya. Sebenarnya ada perbedaan, maksudnya bukan berbeda gitu ya. Mereka saling berkaitan, discovery dan juga inquiry learning gitu ya, tapi ada perbedaan ada antara keduanya. Kalau secara bahasa gitu ya, secara etimologinya, discovery itu artinya apa sih? Discovery. Apa kalau ditranslate gitu aja gitu? Discovery itu apa artinya? Penemuan, Ibu. Penemuan. Oke, kalau inquiry, Pertanyaan. pertanyaan. Ada ini lain nggak? Ada arti lain nggak? Penyelidikan atau pemeriksaan. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau dari arti katanya aja agak beda gitu ya. Kalau discovery mungkin kita sudah eh, ya tahu artinya gitu ya. Kira-kira penemuan gitu ya kalau discovery gitu. Bahkan penemuan sendiri kan ada eh, apa namanya? eh, discovery, ada inventory gitu ya. Itu beda lagi gitu ya. Maksudnya kalau secara bahasanya ya. Kalau discovery penemuan, kalau inquiry tadi yang saya bilang ke penyelidikan, kemudian apa tadi pertanyaan gitu ya, atau ada juga yang mengartikan pencarian, gitu ya. Ini kan agak-agak mirip kan ya, antara menemukan dengan mencari gitu ya. Kalau secara bahasa ya mirip memang gitu. Tapi kalau kita coba cari referensi yang lebih luas lagi, nah itu sebetulnya ada perbedaan antara discovery dan inquiry itu. Bahkan eh, ada juga yang akhirnya menggabungkan gitu. Nah, jadi ada penelitian-penelitian tentang discovery, ada penelitian tentang inquiry. Nah, ada mungkin orang yang meneliti gitu ya supaya ada kebaruan, akhirnya menggabungkan antara discovery dan inquiry learning. Jadi discovery strip inquiry learning atau inquiry strip discovery learning gitu. Ya, yang menggabungkan eh, konsep pembelajaran discovery dengan eh, inquiry seperti itu ya. Tapi kalau misalnya eh, apa keduanya itu punya perbedaan ya, ini perbedaan. Jadi secara secara sederhananya gitu ya, kalau di discovery learning atau di belajar eh, penemuan ya, pembelajaran penemuan itu, jadi siswa itu sudah punya apa namanya ya, pengetahuan sebelumnya, kemudian udah punya pengalaman ya sebelumnya. Jadi dari berdasarkan knowledge dan experience yang sudah dimiliki oleh siswa, kemudian siswa menemukan konsep baru atau ya menemukan suatu hal yang berkaitan dengan konsep yang baru tuh, yang mungkin berkaitan dengan konsep-konsep sebelumnya yang sudah dia pelajari atau pengalaman-pengalaman sebelumnya yang sudah dia pelajari. Makanya tadi di paparan kelompok 9 itu mengaitkan dengan PBL ya, dengan problem based learning, karena memang discovery itu eh, dasarnya bagaimana siswa bisa menemukan entah konsep, entah apa namanya pengetahuan baru gitu ya, berdasarkan pengalaman yang sudah di apa namanya alami siswa atau pengetahuan sebelumnya. Gitu. Jadi kalau problem-problem itu kan membuat siswa akhirnya apa namanya ya punya pengalaman gitu ya, misalnya dalam menyelesaikan masalah dan seterusnya. Nah, kalau di inquiry itu siswa melakukan tadi hal-hal seperti penyelidikan gitu ya. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dicari jawabannya. Makanya disebut pencarian kan.
Pencarian inquiry itu pencarian. Jadi harus dicari jawabannya dengan apa? Dengan menyelidiki gitu. Nah, ini mirip-mirip juga dengan problem based kan ya. Problem based ya. Emang mirip-mirip gitu, tapi apa namanya perbedaan utamanya antara discovery dan inquiry learning tadi. Kalau discovery itu eh, yang siswa menemukan entah konsep atau pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan sebelumnya atau pengalaman yang sudah dialami oleh siswa sebelumnya gitu ya. Kalau di inquiry, siswa itu mencari eh, jawaban atas suatu permasalahan gitu ya. Dan akhirnya dengan pencarian itu dia ya memahami suatu konsep yang baru gitu ya. Jadi kalau di discovery itu sudah ada mungkin rule ya secara general ya yang diberikan oleh guru gitu. Tapi kalau di inquiry itu rules-nya itu ya siswa punya rules-nya sendiri gitu. Bagaimana dia menemukan sesuatu, mencari sesuatu, menyelidiki sesuatu. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya ada perbedaan. Nanti bisa coba dicari-cari lagi eh, apa banyak referensi atau artikel yang eh, membedakan antara discovery dan juga inquiry learning. Gitu ya. Jadi kalau misalnya discovery tadi konsep baru, prinsip baru atau pengetahuan baru itu ditemukan dengan eksplorasi langsung berdasarkan pengetahuan siswa yang sudah dimiliki sebelumnya atau berdasarkan pengalaman gitu ya. Kalau di inquiry itu lebih ke penyelesaian masalah, menjawab pertanyaan gitu ya melalui proses penyelidikan. Tuh, ya, tadi ada disebutkan inquiry itu penyelidikan, pertanyaan gitu ya, karena ada masalah, ada pertanyaan yang harus dijawab dan itu dijawabnya dengan penyelidikan, gitu ya. Nah, kemudian eh, kalau di discovery umumnya petunjuknya itu terbatas gitu ya, terbatas. Artinya kan siswa itu kan punya pengetahuan sebelumnya, punya pengalaman eksplorasi gitu ya. Jadi nggak ada khusus harus ngapainnya gitu. Tapi kalau di inquiry itu proses pembimbingannya, fasilitasi oleh gurunya itu lebih besar. Jadi guru yang membimbing proses pertanyaan, proses penyelidikan itu dibimbing oleh guru gitu. Jadi kalau inquiry itu kayak ya eh, mirip-mirip saintifik juga gitu ya. Jadi mengajukan pertanyaan, ada hipotesisnya, kemudian mencoba gitu kan, eksperimen, dianalisis, kemudian data-data yang terkumpul gitu. Jadi inquiry learning ini mirip-mirip kayak saintifik gitu. Nah, kalau yang si discovery ini lebih ke ya menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip atau pengetahuan-pengetahuan melalui pengamatan langsung, melalui eksplorasi langsung gitu, experience gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan ya antara eh, ya konsep discovery sama inquiry itu di mana letak perbedaannya. Gitu. Tapi yang tadi saya bilang kalau kalian cari-cari eh, apa mungkin hasil-hasil penelitian, artikel-artikel gitu ya, itu nanti akan ketemu berbagai macam pandangan terkait dua konsep tadi. Kebanyakan sih membedakan antara discovery sama inquiry, tapi ada juga yang ya disamain gitu ya. Mereka ya sama-sama eh, mencari atau menemukan sesuatu gitu ya. Walaupun beda eh, prosedurnya, tapi tujuannya misalnya sama kayak gitu. Ada yang menyamakan atau ada yang bahkan yang tadi saya bilang menggabungkan antara discovery dan juga inquiry gitu. Jadi kebaruan dari penelitian orang tersebut gitu ya adalah menggabungkan konsep inquiry dengan konsep discovery gitu. Yang yang mungkin masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan gitu ya. Nah, akhirnya ada model atau temuan atau kebaruan ya dari novelty dari penelitian seseorang itu menggabungkan antara discovery dengan inquiry. Kalau kalian cari juga apa namanya sintaks misalnya ya, sintaks pembelajaran antara discovery dengan inquiry learning itu juga berbeda juga gitu. Karena ya memang tadi konsepnya berbeda, tujuannya mungkin berbeda gitu ya, sehingga sintaks pembelajarannya juga berbeda antara discovery dan inquiry learning. Itu ya, mohon diperhatikan. Dan betul mereka ini memang terkait dengan PBL. PBL. Jadi
ya model-model pembelajaran yang selama ini kita diskusikan, nah itu saling terkait ya satu sama lain gitu ya. Yang terkait satu sama lain. Kemudian juga ya umumnya yang kita bahas ya, ini model-model yang kita bahas itu yang berasal dari apa konstruktivisme ya, paham konstruktivisme gitu, di mana eh, berpusat pada siswa, kemudian siswa diharapkan bisa mengkonstruk pengetahuannya sendiri seperti itu ya. Jadi muncul berbagai macam model-model pembelajaran gitu yang bisa kita adaptasi, yang bisa disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan materi, dengan kebutuhan siswa atau karakteristik siswa begitu. Jadi sampai dengan hari ini sudah selesai semua ya. Ada kelompok yang belum presentasi? Udah semua ya rasanya ya. Terakhir ini kan kelompok 9 terakhir. Jadi mungkin yang belum saya sampaikan ya, walaupun ini udah disampaikan eh, sama Bu Meli ya waktu ada apa mahasiswa dari luar waktu itu kalau nggak salah ya, yang berkaitan dengan metode pembelajaran gitu, atau model pembelajaran. Tapi mungkin nanti di pertemuan terakhir saya akan eh, lebih perdalam lagi ya tentang itu, tentang apa sih eh, bedanya antara pendekatan pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, model pembelajaran, mungkin teknik atau strategi-strategi pembelajaran seperti itu ya. Itu harus dipahami gitu. Jadi kita karena sampai dengan saat ini juga apa mahasiswa yang skripsi itu kadang bingung. Ini nih masuknya di pendekatan apa di model apa di metode gitu ya. Itu kan sebenarnya suatu hal yang eh, berbeda ya. Kita mungkin bilang eh, contextual learning misalnya itu sebagai pendekatan kah, apakah itu sebagai model pembelajaran kah, nantinya akan berbeda gitu. Kalau pada model pembelajaran itu ada sintaksnya gitu. Kalau pada strategi pembelajaran itu ada langkah-langkahnya juga gitu. Kalau pendekatan itu secara umum seperti itu. Jadi ada lagi misalnya RME. Kalau RME berarti nggak ada ya, nggak ada di bahasan itu ya. Nah, nanti saya coba ini dulu apa namanya pertimbangkan ya nanti pertemuan ke-15 itu apakah perlu membahas tentang perbedaan metode, model, strategi. Kalau saya rasa sih itu sudah ini ya kalian sudah bisa cari sendiri gitu ya. Atau mau bahas tentang RME gitu. Karena ini kan sebenarnya mata kuliah TBP ya, MKU gitu ya. Eh, Pengajarnya juga harusnya kan dari FIP gitu. Tapi kebetulan karena ini di prodi pendidikan matematika, kemudian dosen pengampunya juga kebetulan diganti jadi dari pendidikan matematika, mungkin nanti eh, kalau memungkinkan saya selipkan materi tentang RME gitu ya, apa Realistic Mathematics Education. Kadang diterjemahkan atau disamakan, diadaptasi ya di Indonesia jadi PMRI, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia gitu ya. Nah, ini juga satu eh, teori pembelajaran matematika yang penting gitu ya. Nah, kita lihat apakah RME itu pendekatan, apakah dia metode, apakah dia model, seperti itu. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk apa namanya membahas ya tentang RME gitu. Nah, kemudian mungkin saya sampaikan sekarang berkaitan dengan UAS ya. Kalau di UTS kita nggak ada tes tertulis ya. Kalau di UAS, insya Allah nanti ada tes tertulisnya gitu ya. Jadi eh, kalau kemarin itu apa namanya di UTS kan belum ada ya, di UTS kalau nggak salah nggak ada, itu adanya penugasan proyek. Sebentar saya ya seperti itu ya. Namun kalau di
akhir nanti perlu ada tes tertulisnya gitu. Oke, silakan dari teman-teman mungkin masih ada waktu ya untuk bisa menyampaikan pertanyaan, pandangan atau pendapat gitu ya, atau apapun yang ingin disampaikan berkaitan dengan materi dari kelompok 9 ini. Silakan saya kembalikan ke kelompok 9. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise-hand-nya. Baik, kepada Mario dipersilahkan. Baik, terima kasih. Eh, Pertanyaan saya, apa sudah ditentukan kalau TBP kita UTS itu di minggu keberapa ya? Terima kasih. Oh iya, berkaitan dengan ini teknis UAS-nya ya, UAS. Ya, UAS, maaf. Sampai sekarang saya belum dapat informasi dari Prodi, apa namanya, kapan jadwal UAS-nya. Kalau kalian apa mungkin udah dapat informasi, kira-kira UAS itu di tanggal berapa sampai tanggal berapa kalau sesuai kalender akademik? Ada yang ini ingat nggak? Kalau mengikuti jadwal itu minggu ke-16 itu tanggal tanggal 16 Desember, Ibu, kalau tidak salah. Oh, mulai 16 ya. Berarti sampai 27. 2 pekan apa 1 pekan plotting ini? Terakhir setahu saya 2 pekan, tapi katanya nilai itu harus sudah masuk Desember, jadi belum belum tahu kelanjutan Oh, akhir Desember, jadi saya belum tahu kelanjutan lagi. ya baik ya. eh ya, memang biasanya nanti menjelang mungkin pekan depan kali ya, biasanya baru ada rapat dosen berkaitan dengan UAS ya, jadwal UAS gitu ya. Tapi target saya kan kita sebenarnya kita materi udah selesai ya, materi udah selesai. Nanti mungkin tambahannya karena kebetulan yang tadi saya sampaikan tanggal 9, 8 sampai tanggal 13 itu saya ada kegiatan latsar ya di Bogor gitu ya, seminggu full dari pagi gitu sampai malam gitu acara apa diklat gitu ya. Jadi kemungkinan nggak bisa eh, curi-curi waktu untuk apa Zoom gitu ya, maksudnya untuk kuliah gitu nggak akan bisa. Jadi untuk pertemuan 15-nya nanti saya rencanakan secara asinkronus gitu. Saya akan buat eh, materi yang bisa disimak gitu ya melalui LMS misalnya gitu ya sebagai pengganti pertemuan ke-15 gitu. Nah, berarti tanggal 16 itu sudah masuk pekan UAS gitu ya. Sudah masuk pekan UAS. Ya, siap-siap aja di sekitar itu ya, di pekan ke-1 atau pekan ke-2 gitu. Kalau saya biasanya di pekan ke-1 gitu. Kalau memang udah selesai di itu jadi di pekan ke 16 sampai 20 itu udah bisa dijadwalkan untuk UAS gitu. Gitu ya, Mario. Ya, baik. Terima kasih, Bu Mimi. Oke. Baik, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Boleh langsung saja mengaktifkan fitur raise-hand-nya.
Baik, kalau tidak ada lagi mungkin bisa apa namanya dicukupkan ya. Silakan ditutup kelompok 9. Baik, terima kasih kepada Ibu Mimi dan teman-teman semuanya atas perhatiannya terhadap presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, tadi sebentar. Oh ya, tadi saya hampir lupa. Ini kan sudah semua kelompok sudah presentasi gitu ya. Mungkin saat apa namanya tanya jawab atau tanggapan dari saya ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau mungkin perlu diperbaiki. Silakan diperbaiki ininya apa namanya bahan presentasinya ya, bahan tayang presentasinya. Nanti di akhir saya siapkan di LMS-nya untuk upload ya, upload materi presentasinya ini sudah hasil revisi gitu ya, sudah hasil revisi. Dan nanti mungkin saya minta bantuan PJ untuk nggak usah masing-masing kelompok gitu ya. Pastikan ada moderatornya ya, ada moderatornya. Jadi tolong disertakan juga informasi tentang partisipannya ya. Partisipan misalnya siapa yang bertanya atau menjawab gitu ya pada eh, presentasi masing-masing kelompok gitu. Gitu ya. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada nih. Kayak misalnya hari ini kan nggak ada yang tanya ya. Nggak ada pertanyaan dari kelompok 8 atau kelompok 9. Tadi Mario nanyanya bukan ke kelompok ya. Mario nanyanya ke saya terkait dengan teknis UAS gitu. Jadi untuk kelompok 8 dan kelompok 9 berarti tidak ada pertanyaan. Nah, mungkin kemarin-kemarin kan ada ya, sempat ada beberapa pertanyaan dari anggota kelompok lain, itu mohon disertakan juga informasinya. Oke, itu ya. Mungkin hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya dan partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kelompok dan tadi kita diskusikan bisa menambah pengetahuan ya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Livia. Terima kasih, Bu.